Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah. Allahumma salli wa sallim ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, ahibba'il kiram, segenap para ulama, para ustaz, khusus guru kita kesayangan bapak-bapak dan kecintaan ibu-ibu, guru kita yang mulia, yang orangnya ganteng, suaranya lembut, Syekh Kiai Haji Dainuri Abdul Majid, guru saya dan sahabat saya, tapi tidak seberuntung saya. Bininya antum saya berdua. Kita doakan sehat, panjang umur. Belum murudan jangan pada mesem meremut aja, Pak. Yang semangat, bahagia. Betul nggak? Kita doakan mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya. Akhi billah, guru kita Kiai Haji Abdullah Yasin pun begitu, kita doakan sehat walafiat. Segenap keluarga besar Dewan Kemakmuran Masjid Jami' Al-Muhajirin, kita doakan tetap istiqamah, kita doakan sabar, kita doakan Allah karuniakan taufik hidayah untuk membimbing umat sekalian, amin ya rabbal. Ketua panitia sahabat saya Muhammad Husni Tamrin, ya, kemarin saya meeting sama beliau. Jadi di sejarahnya ini luar biasa. Memang udah jodoh kali. Kebetulan beliau sedang bangun pabrik besar, saya kontraktornya. Wow. Di tengah meeting itu beliau bilang besok hadir Ustaz. Saya bilang minggu pagi tiket pesawat saya harus ke Lampung karena ada tablik akbar di Lampung. Dan pagi itu kalaupun saya ada di kota Tangerang, ada apel besar Hari Santri Nasional di Taman Elektrik Masjid Raya Al-Azhar. Ada sekitar 100.000 santri akan berkumpul di tempat itu, sebagaimana setiap tahun terlaksana. Tapi luar biasa, saya sowan ke rumah mertua, ternyata tadi malam adalah haul mertua saya. Mertua saya 4, tinggal 1. Ya. Ini roman-romannya wajah mertua saya nggak enak dilihatnya. Akhirnya saya putuskan mengutus sahabat saya Ustadz Imam Akbar ke Lampung, dan saya tadi malam acara di Peninggilan dengan Habib Sadiq bin Syekh Abu Bakar. Nah tadi pagi alhamdulillah, gayung bersambut, niat datang kemari, mau dengerin tausiah, mau mengambil manfaat, beristifadah. Tapi nasib berkata lain. Saya jadi ban serep nunggu Habib Ahmad Mujtaba datang ke masjid ini. Tadi MC ngomongnya agak enak gitu, sambil menunggu. Waduh, ban serep gua kalau begitu. Ini begini-begini ustadz internasional ini. Tapi kagak apa-apa, terima kasih. Adab kalmai kita bagaikan mayit. Baik saudara sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu yang mudah-mudahan yang semua hadir di Masjid Jami' Al-Muhajirin ini mendapatkan keberkahan dengan berkahnya Rasulullah SAW. Kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat, seiring dengan sholawat dan salam yang kita senandungkan senantiasa kepada kekasih kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sikat, perhatikan, jangan ngobrol berdoain lagi lo kawin lagi. Loh, itu doa paling ditakutin sama ibu-ibu. Makanya ibu-ibu kalau kita doain kita langsung cek dia diem. Okay? Bapak-bapak awas lo ngobrol ya, berdoain bini lo kabur. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perhatikan. Kita dalam peringatan Maulid dimanapun, kapanpun, siapapun yang bicara, bahkan kalau kita baca nih kitab-kitab Maulid dari kitab yang paling tua, Syekh Ja'far Al-Barzanji, Syekh Abdul Rahman At-Tibai, kemudian
Simtud Durar, bahkan yang terbaru karangan guru kita ya, Sayyidina Imam Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib, ada satu ayat yang selalu ditampilkan. Awas, ada satu ayat yang selalu ditampilkan dan tidak pernah ketinggalan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina. Perhatikan, ini seharusnya menjadi tema besar pada setiap perayaan Maulid, dan ini seharusnya menjadi hikmah besar buat kita setiap individu yang datang dan pulang daripada Maulid Nabi. Emang di mana Ustaz poinnya? Dari 4 sifat yang dimiliki Nabi Muhammad di dalam ayat ini, azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina rauf ar-rahim. 4 sifat itu adalah sifat agung yang menunjukkan bagaimana kedudukan Nabi Muhammad, manfaat Nabi Muhammad, kepedulian Nabi Muhammad terhadap manusia yang lain. Jadi intinya Maulid itu peduli, Pak. Intinya Maulid peduli. Syekh Jadain Nuri Abdul Majid tadi cerita tentang hikmah, cerita tentang para muhibbin dari berbagai generasi. Ada generasi sahabat, generasi salaf. Kenapa? Beliau peduli sama kita. Beliau ceritakan apa yang beliau tahu agar kita semakin takjub, kita semakin terobsesi untuk mengenal Nabi Muhammad lebih dalam. Dan dampaknya, saudara, bukan hanya sekedar mengenal Nabi Muhammad secara individu. Ya, halo, ini panitia kurang modal ya. Sewa genset dong, betul nggak? Ukur nih. Ini masjid, wattnya ada berapa ribu? Wattnya di sound system. Ketua panitianya bos PLN, Musni. Ayo kan ya. Genset sewa paling 1,5 juta, betul nggak? Kalau nggak punya, ketua yang nyumbang. Malu-malu ketua MUI aja. Sampai di mana tadi kita ngomong? Jadi kepedulian. Tadi kita dapat cerita bagaimana hebatnya Nabi, sifatnya Nabi, karakternya Nabi. Dampaknya gimana? Kita semakin demen cinta sama Nabi. Kita semakin rindu. Dampaknya lagi apa? Kita semakin serius untuk menjalankan syariatnya Nabi Muhammad. Karena ujungnya di situ, Pak. Ujungnya di situ. Kalau sekedar cinta, sekedar rindu, itu mah benih. Buahnya taat. Betul nggak? Orang kalau udah cinta taat. Betul nggak? Orang kalau udah demen patuh. Betul nggak? Nih kita demen sama perempuan nih. Siapa yang lagi demen sama perempuan? Nih, lo mancung rumahnya, ngapel, pakai baju biru, pakai baju merah. Kata tuh perempuan, bang, saya nggak suka baju biru, baju merah. Saya kalau nggak putih baju oranye. Amin dong kalau begitu. Nah, lo paham nggak? Bodoh dah, kampanye sekalian. Lah gua mah kagak diundang sih. Ya, di apa tuh? Di bannernya bang ada foto gua. Ya gua kan namanya juga ban serep. Ya ban serep agak sempurna, ada benjol-benjol dikit. Betul nggak? Terus kamu gua pakai baju biru, lu marah ke gua? Enggak bang, saya nggak benci. Cuma kalau abang pakai baju putih, saya lebih senang. Kira-kira besok kalau datang tulangan pakai baju apa? Biru nggak dibenci, merah nggak dibenci. Kenapa putih dia pakai? Karena dengan putih dia bisa dapat lebih daripada cinta kekasihnya. Betul? Betul. Itu cinta modalnya, Pak. Kalau kita udah kenal cinta sama Nabi, buahnya taat. Jadi kalau ada orang muludanya rajin sembahyang kagak, sambar dede.
Cinta lu dusta, cinta lu bohong. Semua ada manifestasinya, semua ada bukti konkretnya. Itu yang pertama. Jadi peduli tadi, hidayah. Betul tidak? Nabi ditampilkan oleh Allah azizun alaihi ma anittum. Peduli bukan hanya kepada satu orang, kepada halayak banyak. Harisun alaikum bil mu'minin. Kalau bisa, kata Nabi, semua orang itu selamat, jangan sampai ada yang masuk neraka. Hebat nih pemimpin kayak begini, betul nggak? Nabi kayak begini, Nabi yang agak ambekan, betul nggak? Karena ada pemimpin yang ambekan, bekas pemimpin yang ambekan. Begitu anaknya ditolak, balik disobek-sobekin. Ya, lo Bani Israel yang begitu. Lihat Nabi Bani Israel, umatnya begitu dikit langsung angkat tangan. Ya Allah, azab umatku. Ambekan tuh Nabi yang begitu. Betul tidak? Nggak ada, nggak boleh. Lihat di dalam diri Nabi nggak ambekan kayak begitu. Ini bedanya nih. Nabi Bani Israel dengan nabinya kita Nabi Muhammad beda. Makanya derajatnya Nabi Bani Israel itu sama dengan ulamanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Jangan bandingkan dengan Nabi Muhammad. Kulluhum min Rasulillahi multamisun gharban minal bahri aw rashfan minal diyam. Bukan dari sifatnya, bukan dari zatnya saja, dari sifatnya jauh sama Nabi Muhammad. Sabar ngadepin umat. Ditimpuk sama tai onta. Sabar. Betul nggak? Ini tangan Nabi nggak pernah ngangkat menghadap langit untuk melaknat, untuk mendoakan yang buruk-buruk. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kasih petunjuk kaumku. Mereka kayak begitu karena mereka belum tahu siapa aku. Hebat tidak? Hebat tidak? Peduli. Dari hal yang besar, bahkan hal yang paling kecil, semua diurusin sama Nabi Muhammad. Jadi Ustaz Denuri, jangan abang-abang kita udah dipanggil kiai, begitu pulang ke rumah ceramah jam 1, ada tok pintu minta air, ada bininya lagi mau beranak, kita abaikan. Jangan. Emang apesnya Ustaz tuh begitu Pak? Kita baru nyampe, tok, apa? Bapak saya udah nggak kapan, mau meninggal nggak jadi, minta air penghantar. Urusan malaikat Israel malah urusan kita Pak. Betul tidak? Betul tidak? Sabar, layani. Al-ulama khudama'ul ummah. Kita adalah pelayannya masyarakat. Lalu bagaimana? Apakah hanya ulama yang punya tugas seperti itu, yang wajib peduli dengan permasalahan umat? Nggak hanya ulama, umara, pejabat sama wajib. Dia gunakan jabatannya, dia gunakan wewenangnya untuk limaslahatil Islam wal muslimin. Betul? Betul? Lalu Anda semua nih, kita yang hadir di sini, ya, yang punya hak secara kolektif, Anda akan menentukan nasibnya umat. Betul? Dua jari, jari telunjuk sama jari jempol. Oh begitu Ustaz, ya, dia pegang paku, dia coblos, terus itu menentukan keadaan umat ke depan, saudara sekalian. Paham? Makanya jangan sampai salah pilih. Betul? Pilihan kita cuma dua. Kalau nggak Ganjar, Anies. Nah itu yang satu lagi, tukang cilok itu mah. Bocah kasih urusan, suruh ngurusin negara yang gede kayak begini. Betul kagak? Betul kagak? Ini penghinaan buat kita. Hukum diotak-atik segala macam yang acak. Betul? Wah, sabotase nih. Halo. Usi, sabotase lo. Begini. Halo.
atau modal. Ada juga nih panitia. Ya, mudah-mudahan tahun depan kita bikin yang lebih meriah lagi. Ini jangan marah nih. Saya ngomong gini, orang kalau makan, tahu nggak, nasi uduk doang kagak ada cabenya, kagak enak. Tadi Ki Deguri ngomong lembut, ntar Habib Ahmad orangnya lembut, enak. Karena nggak enak kalau cuma sayur santan sama nasi doang, mendadak perut. Perlu ada cabenya, betul nggak? Nah saya lempengkan cabenya nih. Lo senang agak senang, tapi jangan kebanyakan, mecret ntar lo. Udah datang belum tuh Habib? Hah? Tadi datang ceramahnya bentaran, amplopnya gedean gua. Betul nggak? Betul nggak? Jadi peduli terhadap permasalahan umat nih. Saya kasih tahu. Beberapa waktu yang lalu saya rapat dengan anggota DPRD Kota Tangerang. 120 kiai pimpinan pondok pesantren mewakilkan saya 9 orang. Rapat dengan mereka demi golnya perda pondok pesantren, majelis taklim, masjid dan musola. Kita rapat dengan 9 anggota DPRD, 8 Islam, 1 non Islam. Ketika kita rapat, anggota DPR nggak ada yang berani ngadepin kiai. Kata mereka yang 8, sami'na wa ata'na. Apa kata kiai, kita menurut aja udah tanda tangan. Menang kita. Yang 1, gimana ibu? Saya walaupun non muslim, saya ikut yang 8. Oh. Apa sebab? Kalah jumlah. Betul nggak? Kalah banyak. Betul nggak? Dan memang persentasenya seperti itu, umat Islam dan non Islam. Nah kita nih sekarang harus sadar, Islam boleh masuk ke majelis taklim, boleh apa, politik boleh masuk ke masjid. Dulu kita kena doktrin Belanda, Pak. Betul nggak? Ngaji jangan ngomongin politik, akhirnya umat Islam dikalah-kalahin mulu. Betul nggak? Betul tidak? Yang nggak boleh mempolitisasi majelis taklim, itu nggak boleh. Ki Deguri ngomong, sedekah, sedekah, sedekah. Ayo keluarin sedekah. Nggak boleh masuknya cuma ke deketin dia doang. Itu namanya mempolitisasi majelis taklim, nggak boleh. Ya, sedekah, sedekah, sedekah. Yang gede pesantren dia doang dari dewe. Betul? Itu yang nggak boleh. Tapi menyadarkan umat tentang pentingnya politik Islam wajib bagi kita semua, saudara sekalian. Dan itu bukan tugasnya Ki Deguri, dia nggak bisa. Orangnya nggak tegaan. Betul nggak? Lembut kalem. Kalau saya raja tega. Mana buktinya? Bini gua 2. Gua kalau nggak ngomong begini, gua pada nyengir. Dari tadi berdiam, berharap antara lapar dan haus. Menang tuh nasi udah disiapin. Jadi azizun alaihi ma anittum, harisun alaikum bil mu'minin, raufur rahim. Ini adalah gambaran kesempurnaan Nabi Muhammad dalam kehidupan sosialnya. Bahwa dimanapun beliau ada, selalu memberi dampak positif terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Bukan hanya manusia, bahkan binatang merasakan senang dengan adanya Nabi Muhammad. Betul? Rohatil adyaru tashdu wa bariqun nuri mimmani. Bukan cuma manusia, binatang senang ikut gembira. Betul nggak? Ada nggak orang yang kayak begini? Cuman baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nih nyontoh beliau nggak bisa 100%, ya 1 atau 10%-nya udah mendingan. Di mana ada kita, ada manfaat buat orang lain. Betul? Ini masjid berdiri di tengah komplek, tempatnya strategis. Ada di depan, di persimpangan jalan, dibangun dengan biaya kurang lebih 6 miliar. Saya pernah baca tuh billboardnya, apa? Balehonya, biaya 6 miliar. Tuh, udah amat masjid biayanya. Begitu ceramah, genset nggak kuat nyewa. Ayah.
Kasihan tuh tukang hadroh, betul nggak? Coba kalau sound systemnya keren mah, juga joget keren ini, betul? Tahun depan mudah-mudahan rame lagi nih maulid ini, insya Allah. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, sudahkah masjid ini bukan hanya secara spiritual memberi manfaat kepada masyarakat sekitar, tapi secara material? Apa maksudnya? Lihat, ada masjid di Yogyakarta, Jogo Karya. Setiap pengumuman saldonya 0. Berapa? Wah, kemana tuh? Habis dihitung, disalurkan. Siapa yang putus sekolah? Betul. Siapa yang nggak makan? Kasih. Betul nggak? Jamaah masjid sendalnya hilang, ganti. Tuh, sendal mana diukur terus nih? 600.000 itu sendal. Kalau ganti sendal jepit lagi, ceban. Masjid bermanfaat buat masyarakat sekitar. Jangan eksklusif. Ini saya ngomong kapasitas saya ketua MUI. Jangan eksklusif. Apa itu? Jangan parku. Jangan individualistis. Mau menang sendiri. Hanya jamaahnya Syekh Nuri yang boleh ngaji di masjid ini. Jangan. Siapapun boleh duduk buka kajian di sini. Betul? Mau bagaimana ke modelnya? Duduk di situ. Biar Israel sama umat, ntar umat yang milih mana yang dia mau makan. Betul nggak? Tuh di pinggir jalan tuh. Saya tiap hari beli nasi kuning di situ tuh. Ya betul nggak? Sering lihat saya nggak? Kadang-kadang dengan wanita berjilbab tanpa cadar, kadang-kadang dengan wanita bercadar. Ini dua Paul. Udah takut fitnah. Ini Ustaz lain-lain yang dilawat. Tuh lihat, ada tukang nasi uduk, ada tukang bubur kacang hijau, ada kalau siangan dikit ada bajigur. Betul nggak? Boleh nggak mereka mangkal di situ? Boleh. Maksa nggak siapa yang mau beli sama mereka? Silakan. Makanya yang eksklusif boleh siapapun buka kajian di sini. Kita serahkan kepada umat mana yang lebih resep di hati umat. Alhamdulillah hari ini membuktikan Syekh Jainuri Abdul Majid dagangannya laku di tengah umat. Alhamdulillah. Yang ajar beliau ganteng lembut, kalau yang ajar saya bubar ibu-ibu. Bapak-bapak dong pada nyengir nih. Lu jangan nyengir, lu di atas begini lu. Maaf bu ya, maaf. Orang Betawi kalau kongkong begini. Maklum ini magang serap. Saya kalau serius diundang ceramah, materi udah saya siapin dari rumah. Betul nggak? Datang juga pakai jubah, tuh kayak gede murid, pakai udang-udang yang rada gede, pakai sorban yang ngecer. Betul nggak? Ini mah tiba datang, paling ganteng, gue disuruh doa. Nggak taunya suruh ceramah, amplopnya tambahin. Transfer. Udah datang belum nih? Belum datang, ban aslinya belum? Ban serap gelinding terus. Ini terus apa udah? Lo mau dengerin gue ceramah pakai timpring? Ceramahnya ya? Sabar. Bapak ibu saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita jangan hanya asal bicara khairun nas anfa'uhum linnas. Masjid ini benda mati, betul, tapi kan isinya orang semua. DKM-nya orang, yang mengorganisir itu orang, betul nggak? Itu tadi tuh kantong konjen, muter, tau nggak kantong konjen? Tuh tadi tuh kantong mintain amal, Jumat kotak amal, kumpul itu duit. Yang ngelola siapa? Ilokan Speaker Masjid. Yang ngelola kan DKM, Dewan Kemakmuran. Ini masjid udah jadi, dampak sosialnya pikirin. Betul? Ayo semua diselidiki, ada nggak orang yang nggak makan? Soalnya gini Pak, Ibu, kadang-kadang orang nggak punya malu. Maaf, nggak punya malu. Dia nggak punya dan dia punya malu. Bukan nggak punya malu, salah. Orang nggak punya tapi dia malu. Betul? Cara mendeteksinya bagaimana? Tanya sama orang-orang terdekat, ada RT. Di masjid harus
akibatnya penderitaan yang dialami oleh umatnya. Betul? Ini manifestasi daripada maulid Nabi. Jadi jangan ngomongin maulid kalau tetangga kita putus sekolah kita diem aja. Betul? Jangan ngomongin maulid Nabi kalau kita nggak peduli sama orang susah. Betul? Betul? Yang dekat-dekat dulu, yang jauh jangan. Ya, yakin jangan dipikirin, yakin jauh 1 kilo dari sini. Nih yang ada di sini, di pinggir-pinggir. Ya, catat. Masjid Jami Al-Muhajirin punya target. Pokoknya Jumat berikutnya saldo 0. Betul? Uangnya kemana? Dibelanjain di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pernah ceramah di kawasan Bintaro, Pak. DKM-nya dengan bangga ngomong sama saya, Ustaz, alhamdulillah saldo masjid ini 2,5 miliar, Ustaz. Nah, itu duit umat pada busuk. Betul? Belanjakan. Ini dampak positif daripada maulid Nabi kita Muhammad. Semuanya harus punya kepedulian. Ulama dengan ilmunya, pejabat dengan wewenangnya, rakyat juga dengan hak-haknya. Kita ini ada di era demokrasi, boleh bersuara, boleh merequest, boleh pesan, boleh bikin atensi. Betul? Kirim aja atensi. Buat kita misalnya untuk disampaikan kemana, kirim atensi. Saya sebagai ketua MUI Kecamatan Pinang sangat terbuka, Pak. Ya, saudara-saudara saya dari LDI, saudara kita datang saya terima. Siapapun sama, kita siap bersinergi. Betul? Adapun perbedaan kita jangan diperuncing. Betul? Udah kita damai. Musuh kita bukan mereka. Ada musuh kita nolak dia sekarang. Yang lagi ngancurin saudara-saudara kita, yang lagi bunuhin saudara-saudara kita, yang lagi bantai saudara-saudara kita. Andai kata itu jalur Gaza ada yang dikunciran, wow, sedap benar rasa-rasanya. Betul? Timbang nyebrang Rawaci Pondo, kita perang ke jalur Gaza. Betul? Kita agak tega melihatnya. Bocah kecil tangannya pada ditulis-tulisin Abdullah bin Ahmad. Kenapa? Karena kalau mati kena bom Israel, biar ketandaan ini namanya siapa. Udah begitu nulisinnya bagi tawa-tawa lagi. Girang-girang banget anak Palestina. Coba anak komplek Buana, jangan denger bom, denger petasan ceplek aja ngumpat. Betul nggak? Minimal doa. Apalagi kemarin bulan Maulid pas terjadinya bencana tersebut. Kata Habib Umar, ini guru beliau, guru kita semua, dalam salah satu khutbah, dalam salah satu tausiahnya, bahwa apa yang terjadi di Palestina, perlawanan rakyat Palestina menuntut hak-hak tanah mereka, itu bagian daripada peristiwa agung, peristiwa besar di bulan Maulid Nabi kita Muhammad. Bayangkan ulama sufi yang halus, adem, beliau sudah angkat bicara seperti itu. Bagaimana kita gambarkan kekhawatiran ini saudara sekalian terhadap keadaan umat Islam. Betul? Betul? Makanya kita jangan suka nyinyir, minimal doain. Betul? Jangan suka nyinyir, kita doain. Kita nggak bisa nyumbang doa. Mudah-mudahan Allah kasih kemenangan buat rakyat Palestina. Mereka yang mati syahid di tanah Palestina kelak nanti menjadi orang yang memberi syafaat buat kita semua di yaumul qiyamah. Sebab selain para nabi, perhatikan, Rasul dalam sabdanya mengatakan, selain para nabi, selain para ulama, asy-syuhada, orang-orang yang mati di medan perang karena Allah, mereka lah yang bisa merekomendasikan seseorang untuk masuk surga, saudara sekalian. Amin. Ya Rabbal. Jadi kita ini kalau ditimbang-timbang masuk neraka, kata syuhada Palestina, ya Allah, itu simpulan. Biar kata dia harus masuk neraka, langsung masukin ke surga, ya Allah. Saya kasih rekomendasi. Siapa dia? Syuhada Palestina, orang yang mati membela agama di Palestina.
Kok kita bisa dikenali oleh mereka? Ya, karena kita punya kepedulian terhadap urusan umat Islam, saudara sekalian. Betul? Betul? Amin ya rabbal alamin. Azizun alaihi ma anittum, harisun alaikum bil mu'minin. Harisun alaikum, kalau bisa di semua orang selamat. Artinya sabar. Jadi orang Islam kudu sabar apa Ustaz? Jaga mulut kita. Jangan orang salah di kita aja menurut pandangan kita langsung kita kafir-kafirkan. Betul? Betul? Langsung kita musyrik-musyrikan. Langsung kita bid'ah dolalahkan. Sabar Pak. Sabar. Setiap kita punya pijakan. Betul? Sabar, jaga mulut ente. Jumlah ente sedikit. Kalau ente terlalu nyinyir, saya tiup peluit di Kecamatan Pinang, angus ente. Betul nggak? Betul nggak? Saya ini sering dapat aduan, Pak. Nih, saya bilang sabar itu saudara kita. Jangan bergerak, itu saudara kita. Tapi kalau udah kebangetan nyinyir, bid'ah dolalain kita, ngapir-ngapirin kita, betul nggak? Tiup peluit, rata mereka. Oh, ada sekretaris saya di mana di tiang masjid pasukan saya banyak, tapi kita nggak mau kayak begitu. Harisun alaikum bil mu'minin, kalau bisa semuanya pada selamat. Amin. Perihal beda sembahyang pakai kunut sama kagak kunut, udah jangan berantem, betul nggak? Saya baru pulang umroh di Masjid Nabawi, bayang subuh nggak pakai kunut, betul? Tapi imamnya toleran, sami'allahu liman hamidahnya diramain. Dibikinlah. Saya ngajar di Masjid Rahmatan lil Alamin. Tuh, di mana? Modern Land. Salat subuh berjamaah, sami'allahu liman hamidah. Gak pakai doa kunut, tapi imamnya kasih kesempatan buat orang yang bermadzhab Syafi'i buat baca doa kunut. Bagaimana baca doa kunut? Allahumma hdina fiman hadait, amin. Wa afina fiman afain, amin. Kampanye lagi ada kita. Ayo toleransi antar umat Islam, beda madhab, antar umat Islam satu madhab. Pandangan boleh beda, berantem kagak boleh. Betul? Yang senang maulid masuk, yang gak senang di rumah. Speaker kedengeran, tongkap kupingnya. Betul gak? Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Yang di dalam masjid lagi menikmati kebersamaannya dengan roh Nabi Muhammad, sedang tenggelam dalam lautan cinta bersama Nabi Muhammad. Yang gak suka maulid, ngumpet di kamar mandi, gak apa-apa. Masih kedengeran juga, tongkap kupingnya, masukin katembat sebanyak-banyaknya. Betul gak? Kalau kagak suka, yang penting kupingnya ditongkap, mulutnya ditutup. Ini udah kupingnya gak ditutup, mulutnya ngoceh aja, ribut. Betul? Betul? Udahlah, sekarang tuh jangan ngeributin yang begitu. Masih banyak urusan umat. Itu anak-anak yatim yang kudu kita selamatin bersatu. Betul? Itu janda-janda muda yang kudu kita selamatin, kudu bersatu kita. Betul? Bu, yang di bawah Aminah kencang banget, Bu. Tapi Amin sambil ngeliat ke atas. Aku ditimpuk sama handphone sama istrinya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi manifestasi daripada Maulid Nabi ini adalah memberi manfaat buat masyarakat dan umat, insya Allah. Bagaimana kita tampilkan Islam ini seolah-olah semua adalah saudara kita. Betul? Habib Ali Al-Jufri ketika dia bilang saya cinta Yahudi, jangan salah artikan. Ya, dia cinta Yahudi sebagai manusia, Yahudinya. Tapi Zionisnya yang kebanyakan memang dimotori oleh orang-orang Yahudi
dia jelas mengatakan penjajahan, dia nggak suka. Ini kadang-kadang videonya dipotong-potong, difitnah-fitnah. Betul? Betul? Nggak boleh. Dengerin, itu di Geraha Raya 40 tahun gereja nggak bisa berdiri. Tapi begitu saya jadi ketua MUI, gereja berdiri, koordinasi semuanya. Kan saya yang punya wilayah, dianggapnya MUI kota diajak rapat semuanya. Saya diminta pendapat dan lain sebagainya. Saya bilang haram bagi saya meridoi satu tempat di mana Tuhan saya difitnah punya anak. Haram bagi saya. Saya nggak bakal masuk, nggak bakal lewat. Maksudnya masuk ke dalamnya. Tetapi kita ini bernaung di negara kesatuan Republik Indonesia. Dulu Sultan Muhammad Al-Fatih begitu menaklukkan Konstantinopel, apa dia instruksikan gereja-gereja dirubuhkan? Tidak, tetap dipelihara. Silakan Anda beribadah sesuai dengan keyakinan Anda. Betul. Tapi saya minta pemerintah, dalam hal ini kecamatan, wali kota, bilang sama romo-romo yang ada di gereja, tolong setelah berdirinya gereja jangan rendahkan harkat dan martabat umat Islam. Caranya nggak boleh dia bakti sosial umat Islam dimasukin ke dalam, keluar bawa beras, bawa Indomie, tergadaikan akidah umat Islam. Betul? Itu saya tekankan tuh. Kalau ada informasi masuk, laporin ke saya akan protes kecamatan, saya akan protes wali kota. Itu perjanjian saya. Lalu selanjutnya saya kumpulin tuh umat Islam yang ada di sekitar gereja, masjid-masjid semuanya. Anda jangan lagi teriak-teriak kerubukan gereja. Anda harus sinergikan kekuatan Anda. Semua masjid harus bersatu. Tuh kota amat jangan disimpenin. Orang Islam masuk keluar Islam itu pasti gara-gara urusan lapar. Betul nggak? Nggak ada yang lain. Gara-gara dia baca Injil itu enggak. Gara-gara dia baca Taurat itu enggak. Umat Islam masuk ke agama selain Islam pasti urusannya gara-gara. Dan ini urusan gampang. Asal kotak masjid semuanya diberdayakan, nggak ada orang murtad di kampung kita, saudara sekalian. Betul? Dan alhamdulillah, summa alhamdulillah, ustaz-ustaz saya rekrut jadi anggota MUI. Kita pantau pergerakannya. Ayo kita musabaqah bil khair, berlomba-lomba dalam kebaikan, berdakwah dalam hal kebaikan. Alhamdulillah, benteng itu. Bikin pengajian di sini ada berapa pengajiannya? Santrinya ada 180. Alhamdulillah. Di Gang Haji Sontong ada majelis taklim, di bawah Ustaz hadis, anak-anak kecil ada 180 orang. Dia bergerak dari pengajian ibu-ibu, terus ada Ustaz Rauf dan Ustaz-Ustaz yang lain, semua bergerak. Untuk apa? Membentengi umat Islam. Itu tugas kita. Karena mau tidak mau kita telah sepakat ini negara demokrasi, ini negara Pancasila, ini negara memberikan ruang kepada orang selain Islam untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada makarnya orang-orang jahat. Kita doakan saudara-saudara kita di Palestina, mudah-mudahan Allah menangkan. Amin ya Rabbal. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan hati umat Islam disatukan. Hati umat Islam disatukan, jangan sampai negeri ini terus terpuruk. Tahun 2024 umat Islam harus memainkan peran penting demi terciptanya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Gak bisa umat Islam dipisahkan, ulamanya, habaibnya, gak bisa. Anda tahu gak sekarang lagi ngapain? Ulama dan umarok lagi berkumpul doa minta hujan. Emang kenapa Ustaz? TPU TPS rawa kucing udah 4 hari kebakaran gak bisa dipadamkan. Allah karim. Kita bakar tabunan sedikit aja asapnya ayam-ayaman. Bagaimana puluhan hektar sampah terbakar serentak, seluruh pemadam dikerahkan, gak mati Pak. Yang bisa mati ini Allah. Turunkan hujan. Alhamdulillah udah ada mendung-mendung dikit. Harusnya wali kota
bukan begini caranya istisqa. Caranya istisqa itu wali kota kasih pengumuman, hei nenek-nenek semuanya besok keluar. Ibu-ibu yang alisnya pada baplang ngumpet dulu sementara waktu. Betul nggak? Kan begitu ditanya di Kiai Nuri dulu ngaji fikih, ya sama saya dulu di Hadramaut. Begitu caranya merayu Tuhan. Nah, caranya merayu Tuhan, nampakkan kesederhanaan kita, nampakkan kerendahan diri kita. Pemerintah harus pegang mic, umumkan besok hari Minggu tanggal 22 Oktober. Perhatikan, kita mau sholat istisqa di lapangan Benteng. Tempatnya juga udah salah menurut saya. Jangan di Benteng Ribon. Benteng Ribon itu menampakkan kemewahan. Rumputnya habis diganti, habis dicat, habis direnovasi. Allah, kalau dalam kaidah apa? Kaidah sholat istisqa jangan begitu. Cari lapangan yang dari tanah. Paham? Tuh ayam, kambing keluarin, biar daripada berbunyi semuanya. Betul? Nenek-nenek, ibu-ibu yang udah rada tua, pakai mukena yang paling jelek, keluar. Lu ibu-ibu yang biasa pada senam di depan Indomaret bagaimana? Umpetin dulu. Ini gara-gara dia nih nggak hujan-hujan. Nggak percaya loh. Nanti Kiai Nuri yang buka kitab kita, ya. Nanti dibuka kitab kita. Jadi perempuan-perempuan yang kalau minggu pagi pada joget-joget di situ tuh, saya tertawakan makanya makan bubur di sini. Mau ada celananya ketat-ketat banget, bajunya pada meletik, itu baju anaknya ya. Instruksikan yang seperti itu, ngumpet dulu, ngumpet masuk ke dalam rumah. Betul? Yang alisnya pada belakang kayak Fatha, dan kasih keluar dulu. Betul? Karena kita lagi nunggu malaikat Mikail nurunin hujan, saudara sekalian. Betul? Karena yang begitu-begitu yang menghalangi turunnya rahmat. Baru ulama kumpulin pakai pakaian serba putih, kalau perlu yang paling kusuh, ya. Umaroknya kumpulin, ajak istighfar semuanya, ajak bertobat semuanya, sholat istisqa, angkat tangan, turun hujan. Dulu saya pernah terjadi tuh, Kiai Nuri dulu ketarik tahun 2004 kata beliau, saya 2001. 2002 itu pernah istisqa di Tarim, ya, karena hampir 1 tahun nggak turun hujan. Banyak hewan ternak yang udah kewalahan dalam masyarakat Tarim, ya. Kita istisqa, ya, subhanallah, itu khotib turun tangannya turun dari angin, gerimis pak. Subhanallah. Ini jangan istisqa ngintip BMKG, ya. Itu akalnya wali kota Bogor tuh. Dia intip BMKG, kemungkinan hari ini hujan, dia istisqa. Begitu dia selesai istisqa, hujan gede, lu istisqanya di kota hujan. Ayo kita berdoa, mudah-mudahan segera Allah turunkan hujan. Yang enggak berkat doa kita, yang berkat doa anak-anak kecil nih, kasihan. Sumur kita masih ada airnya, tapi kasihan. Ya, para petugas pemadam udah 3 hari 3 malam pak berjibaku melawan asap dan kobaran api di Rawakucing. Wali kota, wakil wali kota udah pada kewalahan. Mudah-mudahan segera Allah turunkan hujan. Berkat doa kita semua, amin ya rabbal alamin. Dan juga berkat doa orang-orang yang sedang berdoa di stadion Benteng Ribon. Berkat doa semua kaum muslimin wal muslimat. Ya Allah, sayangilah kami, kasihanilah kami ya Rabbana. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma barik ummata Sayyidina Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wadkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Mau datang belum datang, saya udah kecapean. Betul? Habib
Ahmad Mujtabanya sedang di jalan. Yang enak mah kita makan kebuli dulu dah. Betul nggak? Habis itu Habib Mujtaba datang, ini jamaah pada kemana? Salah ente datang ke belakangan. Terus amplopnya mana? Udah dibawa ke Ustaz Bukhari ya? Bercanda loh. Biar serius aja. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.